أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bersawat kepada Rasulullah di majlis ini, yang mana mudah-mudahan dengan salawat kepada Rasulullah kita semua mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan, keafiatan, dan semoga pula berkat salawat kepada Rasulullah segala macam bala musibah dihindarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan segala hajat kita, segala apa yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nantinya pula di akhirat mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kembali menyambung pembacaan kitab Az-Zarul Basim fi Atwari Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang ke-8 dari 9 perkara yang penting daripada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat yang disampaikan oleh Rasulullah atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad akan umatnya, yang mana kata beliau semalam ada 9 perkara. Nah, perkara yang ke-8, perkara yang ke-8 perihal menyatakan hal ihwal manusia di dunia dengan memberi nasihat, yaitu sabdanya ahbib ma ahbabta fa innaka mufarikuhu wa isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Artinya, hai manusia, bercinta olehmu akan barang yang engkau cinta padanya, maka akhirnya tentu nanti engkau bercerai padanya. Dan hiduplah olehmu dengan sebagaimana panjang umurmu, maka akhirnya nanti engkau mati. Dan beramal olehmu dengan sebagaimana sahaja amalmu, maka nanti dibalas padamu dengan sebagaimana amalmu adanya. Perkara ke-9. Kembali yang ke-8 yang dihimpun oleh Sayyid Utsman Batawi dalam kitab beliau, 9 perkara segala kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, bahwasanya yang ke-8 itu perihal menyatakan hal ihwal manusia di dunia dengan memberi nasihat. Nah, jadi ujar Nabi kita ini banyak-banyak sama saling nasihat menasihati. Nah, saling memberikan kebaikan kepada orang lain dan saling kita memberikan nasihat kepada orang lain. Itu termasuk di antara salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah lawan kita, saling memberi nasihat. Contoh nasihat oleh Nabi kita, ujar Nabi, ahbib ma ahbabta fa innaka mufarikuhu wa isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Di antara nasihat Nabi lawan umatnya, ujar Nabi, hai manusia,
bercinta olehmu akan barang yang engkau cinta padanya, maka akhirnya tentu nanti engkau bercerai padanya. Nah, nasihat ngarannya. Di antara nasihat Nabi kita lawan umatnya, jangan Nabi aja cintai aja ikam apa nak kamu cintai situ. Cuma ikam harus ingat pasti ikam berpisah dengan apa yang engkau cintai. Nasihat ngarannya. Kadang-kadang jelas kita kadang-kadang terlalu mencintai sesuatu. Seakan-akan kita kada ingat pacangan meninggalkan ingat. Baik itu dunia, baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu manusia. Apapun yang kita cintai, baratan itu imma kita yang meninggalkannya, wa imma inya yang meninggalkan kita. Pasti berpisah. Nasihat kalau kadang-kadang kita lupa aur mencari harta aja siang malam kadang mau harinya beribadah lawan Tuhan tinggalkan. Lalu ada nasihat apa, ayo jangan tapi mengajar dunia, ayo jangan tapi mencari harta aja sampai meninggalkan akhirat, sampai kada tak sembahyang nang wajib 5 waktu, sampai kada tak puasa di bulan Ramadan. Aur berusaha aja, ayo beringat. Kenapa tadi? Karena dunia kalau dibawa juga ke akhirat. Misal nasihatnya kayak itu, kan lancak kayak itu. Kita mendengar orang bahari, apa aja orang bahari, jangan tawi cari bandarnya kalau dibawa juga itu akan mati. Itu nasihat ngarannya. Bagus kan? Bagus benar kita. Kenapa? Kadang-kadang kita ini lupa. Kadang-kadang kita ini hilaf. Kadang-kadang kita ini tersalah. Lalu apa? Ada yang mengatakan, ada yang memberikan nasihat untung benar. Alhamdulillah. Jadi kita seandainya kita dulu di pihak yang salah, di pihak yang diberi orang nasihat, kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengambil nasihat tersebut. Cuma kadang-kadang kita ini ketika ada nasihat kebaikan, pandang-pandang dulu siapakah yang memberi nasihat, ya kah? Sekalinya memberikan nasihat kebaikan kepada yang bagus saja tak anum pada seorang hakun kada masih tak, ya kan? Memberikan nasihat saja tarandah pada seorang derajatnya hakun kada masih tak. Nang nasihat seorang misalnya kada ada apa-apanya lawan seorang hakun kada masih toh, ya kan? Nah macam itu kadang-kadang kita nih lantaran tertuha lah pada orang nang manasihati tak anum kada masih. Ya lah nang manasihati misalnya orang biasa, seorang berpangkat dinasihati orang kada masih juga, ya itu bang sudah kita ini pandang-pandang. Aturannya ujar Sayyidina Umar juga, unzur ma qala wala tanzur man qala. Kita lihat apa yang ia katakan, jangan kita lihat apa siapa yang mengatakan, jangan. Jadi nang kita itihi, nang kita pandang tuh perkataannya. Jangan nang kita pandang tuh siapa nang berkata-kata, salah. Satu pertama itu alasan kita yang kadang-kadang kada mau maasi ketika diberi nasihat. Satu, kenapa tadi kita memandang nama nasihat? Seharusnya jangan dipandang nama nasihat biar orang gila nama nasihati dia orang gila. Oh iya orang sembahyang, nang kada sembahyang kan neraka pacangan tua dia orang gila. Kita masih lah, bah jangan gila nih kisahnya jangan apa tapi bujur, ya kan? Nah ini makan diambil nasihat biar orang gila, biar tak anum pada seorang, ya kan? Biar tak rendah pada seorang derajatnya tetap diasih. Nah jadi satu, kadang-kadang yang kita rasakan, kadang-kadang nasihat yang kebaikan padahal bagus nasihatnya, benar nasihatnya, cuma kadang kita asih, kadang kita maasih, kadang kita turut. Napa? Satu, karena kita pandang siapa nama nasihati, itu tak salah. Kemudian yang kedua, kenapa jadi kadang-kadang nasihat itu kadang mau masuk karena hati nang karas hati. Tahu lawan bujur cuma kada diasih, ya karas hati. Nah itu perkara yang kedua. Hati itu karaskah? Itu umpama hati itu sama ibaratkan dari nang karas kayak batu, cuma ada nang berhati batu jangan. Berarti karas tak. Nah ini pun salah satu sebab juga kebaikan sudah dinasihati, ada kebaikan, ada kebenaran dalam nasihat teman kada kawa masuk ke dalam hati, kada kawa inya cerna, kada kawa inya pakai. Kenapa tadi? Karena hatinya keras. Nah ini makanya ada di antara
fadilah kita hadir majelis kebaikan, majelis ilmu kah, majelis salawat kah, majelis zikir kah, pokoknya majelis kebaikan, hadir kita di sana itu nampak supaya melunakkan hati kita nang karas. Nama cerita. Lah dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, lalu apa hati kita nih itu menjadi tenang, menjadi apa lunak, menjadi apa menjadi nyaman. Jadi nasihat-nasihat kebaikan masuk. Kalau kok inggih nang kada mau masuk ke nasihat kebaikan biar nang banyak sakampungan menasihati misal. Biar sakampungan nang memberikan kebaikan nasihat dan sebagainya tetap kada masih kenapa hatinya keras juga hadir majelis kebaikan lemah tuh. Nah inggih jadi syukur kita makanya ada biarlah kenapa jar di antara fadilah majelis kebaikan kita hadir supaya melunakkan hati kunang keras. Nah cuma itu. Lah karena mun hati keras biar nang istilahnya Nabi Rasul nang menasihati hatinya keras kayak Abu Lahab Abu Jahal juga. Hatinya keras padahal Abu Jahal itu Abu Lahab itu tahu Nabi itu bujur. Tahu dengan mukjizat-mukjizatnya cuma pangarasan. Karena apa pangarasan? Di antaranya karena merasa lebih Tuhan. Lebih dahulu beisian agama. Lalu ada Nabi ini hanyar membawa apa? Nabi ini hanyar membawakan agama Islam. Nabi ini hanyar menyeru Tuhannya Allah. Apa? Lalu inya keras. Nah iya keras hati itu naudzubillah biarlah. Nah naudzubillah tuh. Nah makanya kita niatakan di hati kita inilah baca salawat kah. Yalah ingin berjikir mudahan hati ini apa? Kada keras. Yalah mudahan hati ini lunak supaya apa? Taufik hidayah Tuhan masukkan. Nah cuma itulah tinggi ini kada biar paguruan berikan nasihat, biar kawitan berikan nasihat, biar dang sanak berikan nasihat, tetap kada mau maasih kenapa hati keras. Nah lah ingin makanya niatakan di hati mudahan hati nang keras di kita nih dalam menjadi lunak. Nah supaya apa nyaman taufik hidayah Tuhan masukkan. Nah ingin kan nasihat itu nasihat ingin. Jadi nasihatnya di antara napa jar Nabi napa kita ini sama saling menasihati itu bagus. Nah di antara nasihat Nabi napa tadi aja cintai aja apa yang kamu cintai, cuma ingatkan jar Nabi kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Inggih. Jadi kita tuh apa kalau hendak mencintai itu seadanya. Jaka ibarat presentasi jangan 100%. Karena kita semakin cinta lawan sesuatu semakin sakit ketika berpisah. Jujur kah? Nah, ialah ingin makin cinta kita lawan manusia, ya kan? Inggih, salahnya apa? Sudah sampai waktunya habis libur sekolah berpisah, mah sakitnya hati, terpisah pulang. Maka keluar negeri sekolah, misal tah. Nah, lah inggih. Jadi, seapa cintanya kita lawan sesuatu, seitu juga kita sakit hatinya ketika berpisah. Makanya apa? Seadanya aja. Lah inggih, seadanya dia menyata pisah kan apa-apa ya? Arti kada apa tuh apa? Kadang bilang kenapa jorang tuh inggih bilang gantung diri tuh ada lah biasa aja. Nah ya terpisah. Nah karena kita pasti akan berpisah. Siapa karena disayangi ialah inggih kawitan kah? Ialah dang sanak kah? Kawan kah? Paguruan kah? Inggih itu berpisah berdatang. Nah ya kan? Nah inggih. Nah sudah. Artinya apa? Apalagi sesuatu nang kita cintai tadi nang kada ada manfaatnya makin amun manfaatnya ada kayak paguruan kita cintai ya Allah kayak Rasulullah kita cintai itu ada manfaatnya ngarannya inggih lah inggih cuma kalau yang kada ada manfaatnya makin kita dilarang lah. Nah sudah itu nasihat Nabi. Nah, apalagi dan hiduplah olehmu dengan sebagaimana panjang umurmu maka akhirnya nanti engkau mati juga. Napa nasihat Nabi lagi? Aja ikam inggih. Napa hidup aja ikam sakahandak ikam. Inggih sapanjang-panjang umur ikam hidup. Cuma ingatkan ikam mati juga kayak. Itu nasihat ngarannya. Oh jadi kita ini ayo ingat-ingat lah inggih jangan lupa akhir kalau mati juga kita dikit jangan. Inggih biar pun sehat awak. Inggih biar pun apa misalnya apa inggih sugih kau bawa obat. Cuma kalau yang ngarannya mati kada kawa di duite ya kan? Nang ngaran mati inggih kada bahadang tuha. Itu nasihat.
Bagus lah biasa. Nah, yang gitu Nabi kayak itu. Nah, pajar Nabi lagi aja beramal olehmu dengan sebagaimana sahaja amalmu. Aja bahasa kitanya napa? Gawi ja apa nangkam handaki ya Nabi. Maka nanti dibalas padamu dengan sebagaimana amalmu. Nah, jadi apa nangkam gawi kena dibalas Tuhan juga kayak itu juga kayaknya di akhirat. Mun ikam banyak amal ibadah banyak juga kayaknya kebaikan hidup. Amun kada banyak bang, kada banyak juga kayaknya didapat. Nah, itu nasihat Nabi itu lawan kita. Nah, jadi kembali kita nyapa saling nasihat menasihati bagus lah inggi. Makanya ada dalam surah apa Al-Asri itu lah. Nah, inggi nang wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, inggi wal asri. Nah, kita baca di tafsir ay ad-dahri demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Nah, ini ada di baharilah kita belajar membaca ayat Al-Asr ini. Lah, itu biar ketika membacanya ini adab aja. Jangan dibamandak di khus. Misal wal asri innal insana lafi khus. Jangan. Ini adab. Nah, ini Bapak kayak Pak nang bagusnya tuh sambung kayak ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi istilahnya apa nih? Jangan dibamandak di khus. Karena khusr itu artinya kerugian. Kalau kita memandang di situ artinya kurang bagus. Wal asri demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian. Nah, rugi berarti manusia. Nah, makanya tadi telah sambung illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman sempurna. Nah, itu bagus jadinya. Hingga sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman sempurna. Ya kan? Nah, inggih. Misalnya kita bepandir juga. Inggih, di binuang nih kadang langkarnya aja. Oh, sarikan orang. Pada sambungannya ada kecuali pian-pian ada sariknya. Ala inggih kecuali nang di sini kan sarik berarti amun tingkas apa tingkas nang kadang langkarnya bemandak bepandir kada bagus jadinya. Nah, kan kayak itu juga innal insana lafi khus, sungguh manusia rugi berataan. Nah, apa jadi rugi? Manusia nabi ada manusia juga. Ya kan? Nah, ialah rasul-rasul manusia juga. Ini orang-orang wali manusia berarti rugi berataan lah. Makanya tidak ada bagus. Lalu sambung lafi khusrin illa alladzina amanu, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman sempurna. Itulah, itu adab membaca aja pian lah. Nah, supaya bagus ketahuan pian beilmu. Kalau pian jadi imam mana? Nah, nyata imam bagi bini pian. Ya kan? Ini lakian nih imam bagi bini kan harus imam dilanggar bang. Saya ikung aja lah kalau berdua imam tak. Ya lah ingke. Jadi napa bagus akan bacaan. Oh, berarti beilmu nih. Oh, berarti tahu nih. Nah, ya lah amun tinggal sita yang membandak. Ya nyata kada tahu dah di situ. Ya lah. Nah, ini adabnya. Nah, jadi apa? Ada tafsirnya tadi lah kita baca. Jadi innal insan lafi khusrin, sungguh manusia itu lafi khusrin dalam kerugian. Nah, rugi itu kayak istilah apa? Memang ai fi tajarutihi. Nah, ini di dalam berdagangnya. Jadi kita di dunia ini hidup kayak berdagang. Kada jar aku bertani jar. Lah aku pegawai negeri kada berdagang, kayak berdagang semuanya. Kenapa jadi sambat kayak berdagang kita hidup di dunia? Karena kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa itu ada jual beli, ada tukar jual. Napa nang kita tukari gawian. Napa nang kita jual waktu. Nah, ini jadi tiap kali apa nang kita gawian nang kayak nang damini nih, nang sekarang ini nih. Napa kita itu kalau sedang transaksi nih. Nah, transaksinya nang kita jurung waktu kita berapa jam tadi sudah baca salawat. Itu jurung tuh. Lah, napa nang kita ambil kau baca salawat untung lah. Alhamdulillah berarti untung. Kenapa jadi untung? Karena ada gegantiannya, ada hurufannya. Amnya kita tuh menjurung duit nah 50.000. Cuman apa nah jar orang misalnya baju 2 lembar berarti untung.
Amnya kita nah inggih napa nah 50.000 urang kan ada mah menjurung apa-apa makasih aja orang nah ya mah lah berarti rugi kadada timbal baliknya kadada tatahurannya karena kita aja menjurung duit cuma orang kadada menjurung barang itu ngarannya rugi. Nah amunnya kita nah hendak untung karena apa waktu kita nang kita jurung nang kita berikan waktu kita tiap hari tiap waktu ini napa bernilai ibadah gawian apa nama jadi kita tiap hari berjual beli ngarannya. Nah, tiap hari kita ini napa tukar jual, napa nang kita tukari gawian, napa nang kita jual nang kita julung waktu. Nah, bakurang terus waktu. Asalnya kapapaek. Ya lah asalnya kandale napa salipi lawan waktu banyak nih. Coba kurang nih dah. Berapa tahun umur sudah? 15 tahun, 18 tahun, 20. Ya lah, berarti 20 tahun udah kurang. Maka asalnya berapa? 60. Kurang 20. 40 busia 30 aja kawin belum lagi bayar. Nah ini jadi apa artinya kurang sudah waktu nih nah apa nang kita ambil apa nang kita tukari nah itu nang manfaat jadi kita napa berdagang nah inggih jadi inna insana fi khusrin rugi manusia ini illal ladzina amanu kecuali orang nang beriman sempurna wa amilus shalihat al imtasalu al ma'murat wajtanabu an-nahya ati wa amilus salihat napa mengerjakan segala yang diperintah dan menjauhi akan apa yang dilarang. Nah, jadi orang nang beriman selamat. Orang nang beramal salih apa nang diperintah Tuhan digawi apa dilarang Tuhan dijauhi selamat. Wa tawasau bil haq ay al iman dan orang-orang yang saling menasihati masalah iman wa tawasau bis sabar dan saling menasihati di dalam taat ibadah kepada Allah lah inggih sabar atas taat sabar atas menggawi maksiat sabar atas bala musibah itu pun disuruh nah inggih nah maka di tafsir itu apa hukima bil khusrani ala jami'in nas illa man ata bihadil asya al arba. Nah jadi manusia ini dihukum makan rugi ujar ulama. Kenapa jadi rugi? Inggih kecuali daripada orang yang memiliki 4 macam. Jadi mun hendak ada rugi hidup di dunia hidup kita ini hidup sekaliannya Bang. Jaka ibarat sekali ini jangan rugi punya kawan. Lah jakanya kau pulang kainanya pulang berdagang itu kita berdagang di dunia. Rugi berdagang baras kalau berdagang baju untung. Itu di dunia amun itu apa itu masalah dunia. Amun kehidupan ini sekaliannya berarti engkau jangan rugi. Jangan rugi. Mulai wah ini sudah siapakan jangan rugi. Nah supaya kada rugi napa? Kita di dunia siapakan 4. Satu napa? Al iman. Ayo kita kuati iman kita. Yang kedua wal amalus salih amal nang bagus-bagus. Yang ketiga wattawasi bil haq saling menasihati dalam kebenaran wattawasi bis sabar dan saling menasihati dalam sabar. Nah apabila memiliki 4 ini maka insyaallah ini akan rugi. Nah jadi saling jadi kita garis bawahi napa nang saling menasihatinya nih. Lah jadi bagus. Nah ya jadi pertama tadi kita sebagai yang dinasihati harus kita terima. Kemudian pulang sebagai kita adab menasihati orang pun juga harus dipelajari. Nah, kan dari satu pihak kita yang dinasihati tadi adabnya terima. Siapapun yang beri nasihat terima, jangan keras hati, jangan satu. Kemudian apabila kita hendak menasihati orang pun ada adab-adabnya juga. Pertama dengan kata yang lemah lembut, ya kan? Cuma nasihati ini, mau dibungul bener kayak itu gawin, itu kalau jadi pasti orang, malahan bisa jadi kalahi. Kenapa menasihatinya kada bagus? Jadi menasihati apa dengan kata nang lemah lembut, suasana nang bagus. Ini kawan belum makan bangun guring disariki sudah. Bangun guring nang mah kawan akunya bangun guring makan belum lagi itu berarti suasananya kada bagus. Nah jadi harus dengan suasana kondisi nang pas juga. Pertama cara menyampaikannya lah inggih. Makanya ada jadi adab itu apa pian? Inggih. Bila mana kita nih hendak menasihati orang cuma kada bisa. Lalu kita timbang amun kita nasihati cuma ini kita ini kada bisa menasihati ini ibaratnya membawa pandir itu hingga kasar. Membawa pandir itu kada bisa. Lalu napa timbang dulu.
Amun ku nasihati mana manfaat lawan mudaratnya ada. Misal. Nah, kulihat misalnya apa manfaatnya banyak. Kenapa garang misalnya karena nang ku nasihatin apa ini lebih anu pada aku. Yalah inggih rancak saja sudah napa kami saling berbuat baik, itu manfaatnya ada. Cuma amun manfaatnya kadada malahan menjadi mudarat, misal. Nah, kita nasihati, cuma nang kita nasihati musuh lawas sudah. Wah, ini nggak sedikit. Sarik lawas sudahnya. Nah, kita nasihati apakah mancangan manfaatkah? Biar aja bakalahi yang penting. Nah, itu ngarannya pacangan jadi mudarat. Apabila lebih banyak mudaratnya kada usah. Lah kada usah. Napa aja orang diliatakan aja biar. Kenapa? Karena meliatakan ini misalnya nang kada bagus tadi itu lebih baik daripada kita bagusakan. Mun kita bagusakan misalnya toh inggih pamainan. Pamainan. Lalu kita nasihati misalnya, ayo ingat-ingat Bang, jangan pamainan aja kasihan. Inggih kuitan nomor duit misalnya toh. Oh, jam-jam itu kita bakal lahir aja bukan itu jangan bakal lahir akhirnya. Yalah inggih sarabanya dan sebagainya bisa pembunuhan sebagainya berarti kan mudaratnya banyak lagi. Apabila menghasilkan mudarat inggih manfaatnya kada hasil, kada usah digawe. Betul. Nah, jadi hati-hati jadi tiring-tiring juga. Nah, ditiring-tiring juga tadi. Kalau satu pihak kita dinasihati tadi sudah paham. Amun kita hendak menasihati pulang ditiring-tiring juga. Ya, ditiring dulu ini pacangan manfaat kadakah. Jadi kadang-kadang banyak orang alim didiatakannya aja. Kenapa kadang karena ini pacangan kada maasi bisa malahan nyaman jawab ketulahan pacangan. Hah? Lalu apa baik diam yang nyata apa doakan aja mudahan dapat taufik hidayah. Nah itu aja. Dinasihati kada secara langsung. Kenapa tadi? Karena bisa menjadi mudarat kan. Ini bisa kada maasi, bisa menjawabnya kayaknya, bisa mahulut lalu katulahan kayaknya. Baik harus dinasihati. Nah, atau misalnya karena disambatinya kan pian ini piragahan ya no. Pian ini malaikat aja. Nah, salah pulang kan disambatinya pulang. Makanya tadi banyak badiam orang alim tuh. Lah, nah inggih. Iya sama aja yang kayak orang baharijuan apa barang siap apa tong kosong apa nyaring bunyinya banyak bicara dangkal ilmunya. Orang alim itu banyak pesunyi kadang-kadang nang banyak palapau itu apa tanda kada bailmu air beriak tanda tak dalam ya kan mungkin geruwo banyu tuh berarti kan dalam tuh cuma tenang itu dalam tuh hati pian lah bahkan bisa berbahaya bisa ya lah artinya apa itu bang sudah tandanya manusia Allah inggih tandanya manusia itu jadi kenapa kita hati-hati lah dalam menasihati pun hati-hati inggih jadi kadang-kadang orang-orang seorang alim tuh kada menasihati kenapa ditimbang sudah mana baiknya mana mudaratnya mana manfaatnya mana kada baiknya itu timbang sudah. Nah, yalah inggih kalau sudah bagus, nyata hasil bagus aja nasihati. Karena kita saling menasihati disuruh, jangan didiatakan lah. Kayaknya kita ada tanggung jawab pian. Inggih kuitan lawan anak. Ada tanggung jawab tuh mun kada dinasihati, siapa yang salah kayaknya? Kawitan. Dosanya siapa? Kawitan. Ya kan? Nah, inggih kuitan kan? Nah, pian diberanakan karena jangan sampai karena kada dinasihati dalam kebaikan, nasihati kenapa itu tanggungan kuitan. Nah, ya Allah, nah inggih nang tuha lawan anu, itu mana nasihati tah. Nah, inggih. Nah, ada juga di kitab tu apa wali hadza qala Imam Syafi'i rahimahullah taala law lam yunazzilullahu surat siwa hadhihi surah lakafatin nas. Jar Imam Syafi'i jikalau Tuhan kada menurunkan selain ini surah maka cukup saja lawan manusia. Artinya apa? Jikanya toh surah ini saja nang diturunkan Tuhan surah apa? Surah Al-Asri. Nah, inggih itu pun sudah mencakup sagan manusia selamat. Kenapa tadi? Beriman, beramal saleh, kamu apa? Saling menasihati, aja cukup aja sudah. Selamatnya insyaallah. Nah, jadi iman kita jaga. Ya Allah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi iman itu sesuatu yang sudah diberi Tuhan. Cuma kan bisa bertambah, bisa berkurang. Amun bertambah, ya nang kuat imannya. Ya kah? Amun berkurang, ya nang lemah iman. Inggih sedikit ya Allah inggih tagawil rabah
Iman tuh apa lama ngarannya. Amun kuat imannya, ya lah inggih. Biarpun misalnya meninggalkan dulu aja, cukup dulu untuk mencari. Inggih, cukup dulu untuk bagawi mencari duit. Kenapa ini waktunya ibadah? Bapak kada mayu jangan belanja aja. Iman kuat aja. Napa rezeki di atur oleh Allah sudah. Ini imannya kuat. Amun imannya lama, umum kada bacari, ini kada bacangan makanan bematian dia misalnya. Napa kadang karenanya berkeyakinan inggih memang Tuhannya ada, Allah tuh Tuhan. Allah ada. Cuma imannya tipis, sangkannya usaha memberi makan. Ya kan? Sangkannya usaha memberi rezeki. Inggih sangkannya usaha aja memberi duit padahal siapa? Allah, cuma karena imannya lemah, tipis, labar lah yang kita sisi itu bang sudah itu tandanya dah. Nah ya le inggih aja apalagi nangkuan panutup ilmu nih lah. Nah inggih aja iman kuat-kuat mendasar ampun kita kata lain lah. Kalau bang misalnya aku gair bener, nah kalau pindah dulu orang nah kayak apa aku nih sekolah memikir itu aja lah. Jangan pikirkan sekolah aja sudah, pikirkan apa, pikirkan ilmu aja sudah aja. Biar ampun rezeki Tuhan sudah maatur, jodoh Tuhan sudah maatur. Nah ya sudah. Nah ya lah inggih. Jadi iman. Yang kedua apa? Beramal saleh, amal kebaikan sudah aja inggih. Amal-amal yang baik digawi ala inggih, amal yang saleh-saleh digawi. Kemudian apa? Saling menasihati. Saling lah. Wa tawasau bil haq itu artinya apa ngarannya? Wazan tafa'ala yatafa'alu itu ngarannya apa? Saling. Nah, saling ngarannya, saling menasihati. Nah, jadi kita menasihati orang, kita dinasihati orang juga sama. Lah, nah inggih. Nah itu napa di antara kelebihan dari antara suruhan Nabi inggih yang luar biasa kebaikannya, yaitu napa memberikan nasihat. Baik kita nang dinasihati atau kita nang menasihati orang pun bernilai kebaikan yang luar biasa. Nah mungkin terakhir karena perkara yang ke-9 lah inggih wallahu alam. Insyaallah mungkin karena mun ada rezeki ada umur kita sambung karena Zadul Muttaqin aja lah, insyaallah lah Melayu juga supaya menambah fikih kita, menambah tauhid kita, menambah tasawuf kita insyaallah lah. Nah nggih nanggur menawar ta. Nah nggih. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat dan barakahnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat dan taufik hidayah kita kaum amalkan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita hidup beriman sempurna dan mati membawa iman husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur rasulullah bersama Rasulullah dan dikawal bersama para aulianya. Amin. Allah